Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sungguh Kaulah yang terindah, Kaulah yang termanis bagi hidup kami. Pagi ini Tuhan, melalui kebaktian ini, melalui doa, melalui puji-pujian yang ada, demikian juga melalui firman, kami dibawa untuk kembali sungguh boleh menyadari betapa kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang telah menyatakan dirinya dengan sebegitu rupa untuk boleh menyatakan kasih terlebih lagi. Karena itu Bapa, tolong setiap kami saat ini, dalam kesempatan yang indah ini, biarlah kami sungguh hati kami, pikiran kami tertuju pada Engkau. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Terima kasih Bapa. Tolong hamba-Mu, tolong setiap kami. Tolong ketika ini kemudian disiarkan juga di YouTube. Semua kembali untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Mazmur. Mazmur nomor 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mazmur nomor 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Manusia Hina sebagai Makhluk Mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Saudara, tema yang diberikan kepada saya sama-sama kita renungkan dalam kebaktian hari ini yaitu memandang Allah sebagai Allah. Saudara, saya ingin mengawali khotbah saya dengan sedikit permainan saudara ya. Jadi kalau saya menyebutkan sebuah kata, saudara mungkin bisa langsung menghubungkan kira-kira kata itu ada hubungannya dengan apa ya? Ya yang ada kaitannya gitu ya. Contoh misalnya saudara, saya ngomong GKKK Solo, ini contoh ya. Lalu saudara mungkin langsung terpikir, oh Sugio Pranoto, ya karena gereja kita ada di Sugio Pranoto. Atau kemudian langsung teringat, oh Martinus Hendra, karena kemudian pendeta kita, gembala kita adalah pendeta Martinus Hendra. Kita langsung mengkaitkannya seperti itu ya. Kita mulai saudara ya. Misalnya dengan kata Kota Solo. Apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Kota Solo. Ya, saya kasih 3 detik aja saudara ya. 1, 2,
3. Oke. Nah, kuliner Bengawan Solo, Ramah, Pasar Klewer, saya sudah lama nggak ke sana. Batik, Jokowi, Persis Solo, ada yang senang sepak bola? Ya, ini lagi rame-ramenya Persis. Wedangan, wah saya ada cerita sendiri soal wedangan saudara ya. Dan banyak orang dari luar itu kalau datang ke kota Solo, ngelihat orang duduk ya, di trotoar, alas tikar. Pada satu waktu teman saya datang, Engku, panggilnya Engku ya, Engku. Kalau saya di Manado panggilnya Engku. Engku, ini ngapain mereka? Duduk-duduk di sini, ngapain? Saya bilang ya ini namanya wedangan. Mereka lagi duduk, ngumpul wedangan. Saya bilang, oh ya minum gitu ya. Itu sesuatu yang khas gitu ya. Dari kemudian kota Solo, saudara. Selanjutnya saudara ya. Kata selanjutnya yaitu COVID-19. 1, 2, 3. Mudah-mudahan nggak ada yang salah saya tulis di situ ya. Saudara, ada nggak yang tidak saya tulis yang kemudian saudara pikirkan? Wah kalau dokter mah banyak ya, ini ada dokter nih yang hadir nih. Ya, ada nggak yang Anda pikir yang belum tercatat di situ? Boleh tahu? Oke. Saya sengaja nggak taruh yang itu. Oke, ada yang lain? Wabah. Ya, thank you. Wabah. Ya. Dan mungkin masih ada yang lain lagi. Kita langsung ngerti. Oke, ya. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Kata, tentu saja yang akan menjadi perenungan kita. Kata Allah. Saudara, kalau kata Allah pasti banyak. Banyak sekali. Saya yakin kita semua tahu ini. Dan kita bahkan tahu lebih banyak lagi dari apa yang saya catat. Banyak sekali yang kita kemudian bisa ketahui ketika kita bicara tentang Allah. Dan kita tidak sekedar tahu, kita mengakui, ya dia seperti itu. Nah saudara, pengetahuan yang kita miliki akan membawa kita pada cara hidup yang dipengaruhi oleh pengetahuan itu. Harusnya saudara, harusnya. Apa yang kita tahu, apa yang kita miliki itu membawa kita harusnya hidup seperti apa yang kita tahu. Kita ada di kota Solo misalnya. Kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kota Solo saudara. Ya saya beradaptasi yang namanya kemudian duduk gitu ya. Ngumpul ya alas tikar gitu. Wedangan ya. Saya jadi lumayan ketagihan saudara yang namanya wedangan saudara ya. Kesini gitu ya, ke situ. Saya baru di Solo yang namanya tuh susu jahe saudara. Sebelumnya nggak pernah ya. Wedangan saudara, asik banget ya. Saya hidup, berusaha hidup sebagaimana jadi orang Solo. Lumayan saudara, KTP udah KTP Solo saudara ya. Atau misalnya kemudian kita bicara tentang pengetahuan tentang COVID. Membuat kita melakukan hal-hal yang perlu dan penting untuk menjaga diri. Contohnya seperti saat ini kita semua memakai masker. Dan secara kemudian khususnya masker medis misalnya seperti itu. Masker yang memang kemudian punya standarnya. Bagaimana kita kemudian menerapkan yang namanya kemudian tadi apa 3M, ada yang bilang 5M dan sebagainya. Kita beradaptasi, bagaimana kita apa yang kita tahu kita lakukan. Harus sering cuci tangan, pakai hand sanitizer, jaga jarak dan sebagainya. Nah saudara, bagaimana dengan pengetahuan kita akan Allah yang menjadi fokus kita saat ini? Apakah pengetahuan atau pengenalan kita akan Allah membawa Anda dan saya hidup dengan memandang Allah itu sebagai Allah? Sekali lagi saudara, banyak hal yang kita kemudian tahu tentang Allah. Tapi apakah cara hidup kita benar-benar menunjukkan cara pandang kita tentang Allah? Apakah ini penting? Oh iya saudara, ini sangat penting. J.I. Packer saudara itu menggambarkan seperti ini saudara. Dia membayangkan ada seorang penduduk asli ya. Kalau di dalam bukunya Knowing God itu dia berkata tentang ada seorang
penduduk asli dari kemudian pedalaman Amazon, ya, Amerika Selatan, saudara, yang kemudian diterbangkan. Saya ambil ya supaya relate dengan kita. Kalau dia tulisnya ke Inggris ya, saya ke Jakarta lah. Anda turun ke Jakarta, ditinggalkan sendirian ya orang ini di pasar Tanah Abang, saudara, tanpa penjelasan apapun. Sementara ia tidak bisa bahasa Indonesia atau negara Indonesia dia tidak paham dan dia tidak dapat menjaga dirinya. Bayangkan saudara, orang didatangkan. Saudara, satu waktu saya dapat kesempatan main ke Bali, itu saya baru mungkin lulus SMA ya. Bali, baru dari Bali saya kemudian naik bus ke Jakarta. Kakak saya janji saya jemput. Saudara, kata ini sudah ada sekitar 2 kali saudara ya. Tapi nggak kejadian saudara, saya nggak dijemput saudara ya. Dulu waktu saya baru mau daftar sekolah, saya ke Jakarta juga, turun di Tanjung Priok. Kakak saya nggak jemput saudara ya. Jadi ini yang pertama kalinya. Waktu saya turun dari bus saudara, wah ini kan banyak cerita-cerita kadang-kadang nggak enak ya. Jakarta seperti inilah, Jakarta seperti itu. Lah ini anak muda masih remaja gitu ya. Turun dari bus, celengak-celenguk. Kakak saya mana ya? Kakak saya bingung saya saudara. Dalam hati Tuhan, gimana nih? Ya, saudara bayangkan ketika ada yang datang ke Jakarta ditaruh di Tanah Abang, lalu kemudian dia, saya masih orang Indonesia saudara, orang Manado yang ada di Jakarta, lain orang Amazon saudara. Apa yang terjadi? Karena itulah kemudian J.I. Packer melanjutkan, begitu pula kita sedang bersikap kejam terhadap diri sendiri jika kita berusaha hidup di dunia ini tanpa tahu apapun tentang Allah yang menjadi pemilik dunia dan pemelihara dunia ini. J.I. Packer kemudian melanjutkan, abaikan tentang Allah, maka Anda akan tersandung dan melakukan kesalahan fatal karena menjalani hidup secara buta. Dengan demikian, kita menyia-nyiakan kehidupan dan kehilangan jiwa kita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya sebagai orang Kristen semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita akan mengenal diri kita, keberadaan kita, terlebih tujuan kita ada di dunia ini. Saudara, ada 2 hal setidaknya yang mau sama-sama saya ajak untuk saudara kemudian pikirkan lebih lagi. Saudara, yang pertama, kita maka akan berbicara tentang Allah yang dahsyat, saudara. Nah, berbicara tentang Allah yang dahsyat, di dalam Mazmur 8 tadi yang sudah kita lihat, nomor 8 ayatnya yang kedua, itu jelas sekali kemudian berbicara tentang, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Betapa mulianya Tuhan itu, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Saudara, Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa. Firman Tuhan Kejadian pasal 1 ayat 1 memulai dengan sebuah statement yang luar biasa. Pada mulanya Allah. Sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada. Allah ada sejak dari kekekalan. Dan dia akan terus ada sampai selama-lamanya di dalam kekekalannya. Dan saudara, hanya yang memiliki eksistensi seperti inilah yang bisa kemudian kita sebut sebagai Allah yang maha kuasa. Kita nggak bisa menyebutkan sesuatu kemudian yang karena diciptakan, karena ada berdasarkan karena sesuatu, yang muncul karena sesuatu. Itu nggak bisa disebut maha kuasa, tidak bisa disebut Allah. Tetapi Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal, dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dan memang dia ada sudah dari kekekalannya, saudara. Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin yang lain akan ada kalau Allah tidak ada. Dan hanya Allah, eksistensi yang memungkinkan sesuatu di luar dirinya bisa ada atau boleh ada. Ayub di dalam Ayub pasal 11 ayat yang ke-7 sampai 9 berkata, dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha tinggi. Tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya. Dan lebih luas daripada samudra. Dan memang benar saudara, siapa yang dapat memahami akan
Allah yang maha kuasa itu. Allah yang begitu besar sampai bahkan langit ini pun tidak mampu memuatnya. Salomo pernah mengungkapkannya ketika dia membuat rumah Tuhan, bait Allah sebegitu megah dan luar biasa mewahnya, saudara. Tapi kemudian Salomo pun menyadari bahkan langit mengatasi langit pun itu nggak bisa memuat Allah. Allah begitu besar. Tetapi juga dalam kemudian pribadi yang begitu maha kuasa, yang begitu besar itu saudara, yang tidak bisa kita bayangkan dengan kemudian otak kita yang kecil ini. Tapi dia juga kemudian mau menjadi sangat kecil di dalam rahim seorang perawan Maria. Bayangkan saudara. Allah yang ajaib, Allah yang maha kuasa, satu-satunya yang memungkinkan mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dan karena Allah maha kuasa, maka semuanya pun berada di bawah kekuasaannya. Dia bukan sekedar kemudian mengadakan, menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Tapi dia berdaulat, menguasai segala sesuatu. Tidak ada yang terjadi di luar kehendak dan seizin dia. Itu Allah kita saudara. Membahas Allah nggak akan pernah ada habis-habisnya. Terlalu besar, terlalu luas saudara. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, memikirkan dan merenungkan tentang Allah dan kedahsyatannya. Kedahsyatan kuasanya. Harusnya membawa saudara dan saya itu kemudian menjadi orang-orang yang gentar hidup di hadapannya. Membuat menjadi orang-orang yang gemetar. Saudara, Yesaya dalam penglihatannya di dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 dan 2. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tata yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Saudara, serafim adalah makhluk sorga yang sangat kudus. Tetapi di hadapan yang maha kudus, serafim tidak berdaya, saudara. Dia merasa bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Makhluk kudus penghuni sorga, yang tiap-tiap waktu melayani yang maha kudus itu. Ketika diperhadapkan dengan yang maha kudus itu, dia menutup wajahnya, menutup kakinya. Hidup di dalam penyembahan yang setiap hari berseru kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Saudara, kita memiliki Allah yang seperti itu. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Saudara, saya menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, sejauh mana kita benar-benar kagum dengan Tuhan kita. Sejauh mana kita benar-benar menyadari Allah itu begitu spektakuler. Dan apakah itu mempengaruhi kemudian kehidupan kita yang membuat kita tiap-tiap hari kemudian mau mencari Allah. Tiap-tiap hari kemudian kita mau benar-benar hidup di dalam takut akan Tuhan. Pengetahuan apa yang lebih mempengaruhi kita? Pengetahuan tentang dunia inikah? Tentang hidup inikah? Dengan cara-cara yang ditawarkan oleh dunia ini? Ataukah pengetahuan kita tentang Tuhan? Dan cara-cara hidup yang Tuhan tawarkan kepada kita. Yang kedua saudara, yang kita kemudian mau pelajari bicara tentang kemudian memandang Allah sebagai Allah. Itu kita bicara tentang ciptaan Allah yang dahsyat.
Mazmur 8 ayat 6 di situ saudara dikatakan dengan sangat luar biasa tentang Anda dan saya. Saya baca mulai dari ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara, kita ini adalah hasil buatan dari tangan Allah sendiri. Mazmur 139 di situ dengan jelas dikatakan bahwa kemudian bagaimana Allah menenun kita di dalam rahim ibu kita. Menenun kita, saudara. Dia menciptakan. Jadi bukan hanya pada waktu yang pertama Adam dan Hawa yang seakan-akan kemudian Allah sendiri yang kemudian mengerjakan penciptaan itu. Lalu kemudian sesudah itu ya tinggal ya sesuai dengan kemudian kondisi alam ya. Melahirkan. Enggak saudara. Alkitab berkata dengan sangat jelas Allah menenun. Allah yang membuat kita di dalam rahim. Saudara. Kita ini adalah hasil buatan tangan Allah sendiri. Kita adalah masterpiece-nya Allah. Tapi saudara mari kita perhatikan. Jangan sampai kemudian membuat kita terlalu menjadi seakan-akan wah kita ini luar biasa. Dibandingkan ciptaan yang lain. Saudara, ya gambar ini ya, atau saudara boleh tengok kiri kanan, saudara, Anda masih bisa lihat orang, saudara ya. Ya, masih bisa, saudara, jelas. Kalau saudara naik pesawat, Anda hanya bisa melihat sebuah kota, saudara. Orangnya nggak kelihatan, saudara. Manusia yang katanya manusia itu begitu luar biasa, manusia udah nggak kelihatan. Apalagi ketika Anda kemudian berada kemudian di angkasa luar sana. Melihat bumi. Tambah lagi saudara, planet bumi saudara. Syukur buminya masih kelihatan. Tapi bagaimana dengan ini saudara? Galaksi. Mataharinya aja nggak kelihatan. Jangankan bumi, apalagi manusia. Saudara yang mau saya katakan di sini saudara, message saya adalah kita tuh kecil sekali. Kita tuh terlalu kecil. Tapi dengan kesombongan, dengan ego yang begitu besar di hadapan Allah yang membawa manusia Adam itu kemudian mau memberontak pada Allah, melawan Allah dan berkata, aku mau menjadi sama seperti Allah. Kita kecil saudara, kecil sekali, gak terlihat. Saudara manusia itu diberikan memang betul, Alkitab sendiri yang berkata diberikan kemuliaan untuk mendapatkan kehormatan yang luar biasa, melebihi semua ciptaan lainnya. Di hadapan Allah kita adalah makhluk yang paling mulia, melebihi segala yang paling hebat di alam semesta ini. Benar saudara. Allah menempatkan kita sebagai makhluk yang berkuasa atas kemudian ciptaan lainnya. Dan yang paling luar biasa saudara ini saudara. Tapi ini seringkali kita abaikan. Seringkali yang kemudian kita lupa. Bahwa kemudian bagaimana Allah itu kemudian menciptakan manusia. Itu kemudian untuk bisa berhubungan dengan pencipta. Kejadian pasal 2 itu dengan jelas sekali bicara tentang bagaimana Allah menghembuskan nafas itu ke dalam hidup dari manusia melalui hidung manusia. Sehingga kemudian manusia itu kemudian menjadi makhluk sebenarnya kalau ditanya manusia itu makhluk roh saudara. Yang kemudian ditempatkan di dalam dunia. Belajar bagaimana hidup dalam dunia. Tapi saat ini memang kita terbalik saudara. Kita makhluk dunia yang berusaha untuk hidup di dalam roh. Tapi saudara inilah kemampuan yang memang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Untuk kita bisa berhubungan dengan pencipta, berhubungan, menjalin relasi dengan Tuhan. Tapi berapa banyak anak Tuhan yang sungguh-sungguh menyadari betapa luar biasanya Allah yang sudah menciptakan kita. Saudara, ini adalah kemampuan khusus yang hanya dimiliki oleh manusia.
Nah saudara, tidak berhenti sampai pada Allah mencipta saja. Allah kemudian Allah menjalin relasi. Dia sudah memberikan nefasnya, maka kemudian Allah menjalin relasi dengan manusia dengan luar biasa. Membayangkan yang saya katakan tadi, Allah yang tidak terbatas itu. Lalu kemudian Allah yang hadir berjalan-jalan di Taman Eden bersama dengan manusia. Allah menjalin relasi. Bahkan setelah manusia memberontak melawan Allah, saudara, ajaibnya Allah tetap ingin kemudian berelasi dengan manusia. Allah tetap ingin kemudian menjangkau manusia. Allah ingin menyelamatkan manusia. Saudara, Allah mencurahkan kasih-Nya yang begitu ajaib. Itu bagi manusia, bagi saudara dan saya. Saudara, mari kita coba dalami bagian ini, saudara, di dalam Ulangan pasal 10 ayat 15. Saudara, kalimat di dalam satu ayat ini itu luar biasa menggambarkan Allah yang begitu mengasihi manusia. Ulangan 10 ayat 15. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka. Dan keturunan mereka lah yang, yakni kamu, yang dipilihnya dari segala bangsa. Seperti sekarang ini. Saudara, kata yang ada di sini, saudara, kata terpikat. Ya, kata terpikat, dia pakai kata hasak di situ. Ini kalau dalam NKJV, New King James Version, di situ diterjemahkan delighted, saudara ya. Sangat senang, sangat senang. Di situ ada satu kesukaan. Jadi saudara bayangkan Tuhan tuh pada waktu dikatakan di situ, dia terpikat, ada satu perasaan yang senang, saudara. Terpikat. NIV memakai kata affection, kasih sayang, cinta. Ya. Dan dari bahasa aslinya sendiri, saudara, yaitu hasak, yaitu kemudian mengikat. Mengikat. Bagian ini saudara mau mengatakan kepada kita bahwa ketika Allah menjalin hubungan dengan bangsa Israel, yang boleh kemudian Anda kemudian terjemahkan dengan saya. Saudara, yang pertama itu inisiatif Allah. Allah tidak berkewajiban mencari manusia. Manusia sudah memberontak, manusia sudah melawan Allah. Tapi Allah tetap berinisiatif. Cari. Yang kedua, saudara, Allah menjalin hubungan dengan bangsa Israel berdasarkan kasih. Berdasarkan kasih, bukan sebagai suatu tuntutan. Allah kemudian ada sesuatu yang Allah mau dari manusia. Karena mau memanfaatkan manusia lalu kemudian menjalin relasi. Banyak manusia seperti itu. Mencoba menjalin relasi. Karena bisa mendatangkan manfaat. Allah tidak, saudara. Yang ketiga, ketika Allah mengikatkan dirinya dengan bangsa Israel berdasarkan kasih, Allah memegang teguh janji kasih-Nya itu dengan bersumpah atas namanya sendiri. Dia bersumpah atas kesuciannya, atas kekudusannya, atas kekekalannya, atas eksistensi Dianya sendiri. Dia mengikat dengan bersumpah dengan dirinya sendiri. Saudara, apapun yang terjadi dengan sikap bangsa Israel, memang betul Allah tetap akan menghukum, tetapi kasih-Nya tidak akan beranjak dari mereka. Saudara, ada satu bagian memang luar biasa bagaimana Allah mengasihi secara khusus bangsa Israel ya. Konteks bahasa Israel itu dalam kitab Roma. Satu waktu nanti kemudian yang tersisa betul-betul dari bangsa Israel itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Begitu istimewa, saudara. Saudara, sekali lagi balik lagi dalam kemudian Ulangan pasal 10 ayat 15 ini. Ini sungguh luar biasa, saudara. Hati Tuhan terpikat sehingga Dia mengasihi mereka. Saudara, di situ kemudian ada dua kata yang dipakai dalam satu kalimat. Satu hasak, satu ahab. Yang dua-duanya menggambarkan tentang kasih Allah kepada manusia. Di sini menunjukkan bagaimana hasrat kasih-Nya kepada bangsa Israel. Saudara, kembali kalau kita merenungkan, mengingat-ingat lagi bangsa Israel. Bangsa yang kemudian kembali melakukan dosa, kembali memberontak, kembali banyak hidup mengeluh, kembali kemudian hidup dalam apa yang mereka anggap benar. Melawan Allah, menyembah Baal dan sebagainya.
Tapi Allah berkali-kali pun selalu balik lagi, berinisiatif, cari lagi. Saudara, saya mau katakan kepada setiap kita saat ini bicara tentang ini loh Allah yang kita sembah, Allah Israel, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, ini loh Allah kita. Allah yang luar biasa terhadap kemudian ciptaannya. Saudara, setelah Allah mengikatkan dirinya dengan kasih kepada bangsa Israel, Allah terus mencurahkan kasih-Nya kepada mereka. Ya saudara, mengapa Allah mau melakukan semuanya ini? Saudara, menarik kalau saya lihat di dalam Ulangan. Saudara, mari lihat di dalam Ulangan. Pasal 7. Ya, kenapa Allah sampai mau seperti itu? Ayat 7 dan 8. Ulangan 7 ayat 7 dan 8. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan seterusnya. Saudara. Bukan karena bangsa Israel seakan-akan lebih istimewa dari bangsa yang lain. Lebih hebat dari bangsa yang lain. Enggak, saudara. Tidak. Saudara, saya lagi mengikuti X Factor, saudara ya. Saudara, ada yang ngikutin X Factor? Menarik juga ya. Itu dicari yang punya faktor X. Ya, yang suaranya unik dan sebagainya, saudara ya. Menarik sekali. Ya, saya ngikutinnya, saya sampai terkagum, wah, ada suara kayak gini ya. Dan pasti itu yang akan terpilih. Dan itu memang sudah mulai tereliminasi yang dianggap, oke, kamu punya faktor X tapi tidak seperti yang lain. Saudara, apa faktor X-nya dari kemudian bangsa Israel? Kalau saya pikir-pikir, saudara. Setidaknya sesuatu yang membuat orang, wow, hebat ya, wow, keren ya, wow, luar biasa ya. Tuhan berkata, enggak ada. Enggak ada hebatnya bangsa Israel. Tapi Tuhan tetap mau menyatakan kasih-Nya. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Allah menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih yang Allah berikan itu akan terus selama-lamanya. Tidak berkesudahan, tidak berkesudahan. Kasih yang Allah berikan itu memiliki kualitas yang selalu sama. Terbaik, terindah, terbesar dan sebagainya. Selalu sama. Kualitasnya tidak akan pernah turun, saudara. Kasih yang Allah berikan adalah dengan kuantitas yang ajaib. Melimpah. Melimpah. Seperti sungai yang tidak pernah kering. Yang terus meluap dalam kehidupan kita. Dan kasih itu, saudara, sudah dinyatakan di dalam pribadi Yesus Kristus. Saudara, satu kalimat yang sangat senang, saudara, yang saya kemudian dapatkan dari kemudian Max Lucado, ya saudara, dalam bukunya. Ketika dia berkata begini, saudara ya, bicara tentang Yesus. Lihatlah jendela ruang kerja di Nazaret. Apakah kita melihat seorang anak muda jangkung menyapu serbuk gergaji dari lantai? Dia dulu meniup serbuk bintang di langit malam. Dia menciptakan alam semesta ini dengan ajaibnya. Lalu mengapa dia menukar sorga dengan ruang tukang kayu? Satu jawabannya. Kasih. Nggak ada yang lain, saudara. Dia rela datang ke dalam dunia, membatasi dirinya dengan segala keberadaan dia, menjadi sama dengan kita manusia untuk menyatakan kasih-Nya. Tidak berhenti sampai di sana. Dia menyerahkan dirinya, dikorbankan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Saudara, ini Allah kita. Ini Allah kita.
betapa berharganya hidup kita. Seberharga nyawa Kristus yang mati di kayu salib. Dan betapa hebatnya hidup kita. Sehebat kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Yang memberi kemenangan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita hidup dengan memandang Allah sebagai Allah. Mari setiap hari jalani hidup kita dengan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari kita datang menyembah, memuji, menaikkan syukur dengan seluruh hidup ini, dengan seluruh aktivitas kita, saudara. Melalui setiap peran, tanggung jawab dimanapun kita berada. Mari kita hidup dengan memandang Allah sebagai Allah yang harus ditaati. Setiap hari kita mencari Dia, mencari kebenarannya. Kita hidup rendah hati, tunduk pada otoritas firman Tuhan. Sungguh saudara, gereja kita terus menyerukan, mari baca firman, renungkan itu. Tapi tidak berhenti sampai situ. Tapi belajar sungguh-sungguh tunduk, taat, lakukan. Mari saudara kita hidup dengan memandang Allah sebagai Allah yang harusnya kita kasihi. Karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia sudah memberikan segala-galanya bagi kita sampai di kekekalan nantinya. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami sungguh mengucap syukur. Kalau kami boleh datang ke gereja, kami boleh mengikuti ibadah walaupun secara online. Kami mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini semua bukan sebuah kebetulan. Ini semua bukan karena kuat dan hebatnya kami. Tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Karena itu Tuhan, di dalam anugerah-Mu pasti Engkau punya rencana yang indah untuk kami. Tuhan, tolonglah kami. Supaya dalam hidup ini kami sungguh-sungguh terus menjalani sebuah hidup dengan memandang Allah sebagai Allah. Hidup kami dipengaruhi oleh Tuhan. Cara kami berbicara, cara kami bersikap, cara kami bertindak. Ketika kami mengambil keputusan dalam seluruh kehidupan kami, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam hubungan dengan relasi, apapun itu, Tuhan yang kami sembah, yang kami kenal itu mempengaruhi seluruh hidup kami. Dalam segala hal yang kami hadapi, mau susah, mau senang, dalam kesulitan ataupun dalam kenyamanan, kami boleh tetap hidup seperti yang Tuhan inginkan. Hidup menyembah Tuhan. Hidup memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kau begitu baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.